Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Siti Arseti Bilbina, Femi Nurul Ahsana, Siti Nur Aisyah Salsabila, Nur Firkatun Najiyah, dan saya sendiri Ahmad Muslih Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penerapan SPK atau Sistem Pendukung Keputusan dalam Industri Kesehatan. Nah, penerapan SPK atau Sistem Pendukung Keputusan pada industri kesehatan akan sangat membantu tenaga medis dan manajemen rumah sakit dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang telah dimiliki. Nah, manfaat dari penerapan SPK di bidang industri kesehatan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan akurasi diagnosa. Nah, SPK akan membantu dokter dalam mendiagnosa pasien berdasarkan riwayat penyakit pasien dengan bantuan algoritma kecerdasan buatan ataupun model prediksi. Nah, yang kedua itu optimasi pengobatan. Nah, SPK akan merekomendasikan jadwal pengobatan yang efisien berdasarkan data yang dimiliki pasien dan efisiensi pengobatan sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi layanan. Nah, SPK akan membantu rumah sakit dalam mengelola jadwal dokter, mengoptimalkan penggunaan ruang rawat inap, dan mengatur alur pasien di rumah sakit. Dan yang terakhir, manajemen rumah sakit, yang dimana SPK membantu rumah sakit dalam mengelola sumber daya yang ada dalam rumah sakit, seperti misalnya tenaga medis, alat kesehatan, ataupun penggunaan anggaran yang lebih efisien. Nah, untuk penjelasan lebih selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya yaitu komponen dan cara kerja sistem penunjang keputusan dalam industri kesehatan. Untuk SPK dalam industri kesehatan itu terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama basis data untuk menyimpan informasi penting seperti rekam medis elektronik atau EHR, hasil laboratorium, riwayat medis, dan data debit kartus dan asuransi. Yang kedua, model analitis menggunakan algoritma dan model statistik untuk menganalisis data, misalnya dalam memprediksi risiko penyakit atau menentukan model perhitungan dosis obat. Ketiga, antarmuka pengguna seperti dashboard visualisasi, aplikasi kesehatan, dan sistem notifikasi yang membantu tenaga medis mengakses informasi dengan mudah. Keempat, basis pengetahuan yang dimana berisi panduan klinis berbasis bukti, protokol pengobatan, sistem peringatan interaksi obat, serta pedoman diagnosisnya. Baik, saya akan melanjutkan slide yang telah dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu di mana ada SPK dalam industri kesehatan, di mana SPK sendiri ini memanfaatkan berbagai teknologi untuk mendukung komunikasi. Di antaranya yaitu yang pertama ada sistem rujukan elektronik, di mana sistem rujukan elektronik ini dapat memudahkan transfer data pasien antar fasilitas kesehatan. Untuk yang kedua itu ada platform telemedis, di mana platform telemedis ini dapat memberikan layanan konsultasi jarak jauh antara pasien dan tenaga medis. Yang ketiga yaitu ada sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini dia mendeteksi kondisi darurat atau perubahan kondisi pasien secara real time. Dan yang terakhir ada integrasi dengan perangkat medis. Maksud dari integrasi dengan perangkat medis ini, di mana dia dapat menghubungkan alat medis dengan sistem informasi untuk menganalisis data yang lebih akurat.
Untuk alur kerja SPK atau sistem penunjang keputusan sendiri dalam industri kesehatan itu, dia melakukan berbagai tahapan. Di antaranya, yang pertama dalam pengumpulan data pasien, di mana data pasien dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti contohnya di rekam medis, elektronik, dan perangkat medis. Yang kedua itu ada analisis data dengan model. Nah, data dianalisis ini menggunakan model kecerdasan buatan atau AI dengan algoritma statistik. Nah, yang ketiga itu ada pemberian rekomendasi. Eh, Maksud dari pemberian rekomendasi ini, sistem memberikan rekomendasi tindakan medis apa yang akan dilakukan oleh dokter berdasarkan hasil dari analisis pasien tersebut. Yang terakhir ada yang ketiga yaitu ada validasi oleh tenaga medis, di mana validasi ini dokter atau tenaga medis dapat evaluasi dan menyetujui rekomendasi sistem penunjang keputusan tersebut. Yang terakhir yaitu ada implementasi dan monitoring hasil, di mana implementasi ini eh, keputusan yang telah divalidasi atau yang telah dibuat diterapkan dan hasilnya akan dipantau untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya akan membahas manfaat dan tantangan implementasi sistem penunjang keputusan dalam industri kesehatan. Nah, yang pertama saya akan membahas manfaat SPK dalam kesehatan. Nah, yang pertama di sini ada membantu dokter dalam diagnosa dan perawatan. Nah, sistem penunjang keputusan dapat memberikan saran berdasarkan data pasien sehingga dokter bisa lebih mudah mengenali penyakit dan menentukan pengobatan yang tepat. Nah, hal ini dapat membantu mengurangi kesalahan diagnosa dan meningkatkan keselamatan pasien. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Nah, di sini dengan bantuan SPK, rumah sakit dapat mengatur jadwal dokter, ketersediaan tempat tidur, dan distribusi obat dengan lebih tepat. Nah, di sini dapat membuat pelayanan menjadi lebih lancar dan mengurangi waktu tunggu pasien. Selanjutnya itu ada tantangan dalam implementasi sistem penunjang keputusan. Yang pertama ada kualitas data yang digunakan harus akurat, yang dimana sistem penunjang keputusan hanya bisa bekerja dengan baik jika data yang digunakan benar dan lengkap. Jika ada kesalahan dalam data, keputusan yang dihasilkan juga bisa tidak tepat yang dapat membahayakan pasien. Yang poin kedua itu ada kesulitan dalam adaptasi dan penggunaan teknologi yang dimana tidak semua tenaga medis terbiasa dengan sistem teknologi seperti sistem penunjuk keputusan ini. Mereka perlu waktu dan pelatihan agar bisa memahami cara menggunakan sistem ini dengan baik dalam pekerjaannya sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Sistem penunjang keputusan dalam industri yang kami pilih yaitu kesehatan sangat efektif karena membantu tenaga medis dan manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan berbasis data. Manfaatnya itu mencakup peningkatan akurasi diagnosis, optimasi pengobatan, dan efisiensi layanan. Selain itu juga pastinya ada tantangan seperti kualitas data yang harus akurat dan kesulitan adaptasi penggunanya. Namun, sistem penunjang keputusan ini bekerja dengan mengandalkan basis data, model analitis, antarmuka pengguna, basis pengetahuan, dan sistem komunikasi untuk mendukung semua proses pengambilan keputusan tersebut.